Raja Naga, bagaimana? Bukankah itu sangat kuat? Haha, itu memiliki racun kuat yang dilepaskan oleh I dan Ba. Racun ini semuanya terbenam di tulang, selama itu melukai tubuh musuh, racun itu akan masuk ke tubuh musuh, bahkan prajurit level 9 yang tidak bisa mati pun akan terluka, angka 8 akan segera mati. Di dalam istana Raja Naga, Mosa tersenyum saat dia memuji. Racunmu tidak berguna, level 8 atau 9 yang abadi tidak akan mampu bertahan melawan persenjataan naga. Kalian bahkan lebih buruk daripada pedang naga emas api Duan Jinming, kail api emas. Di sampingnya, Tian Cheng tertawa dan berkata. Mosa melengkungkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Omong-omong, racun mereka memang tidak berguna. Tidak ada pilihan lain. Saat ini, departemen terlemah di seluruh istana naga adalah Aoyasha dan yang lainnya dari Departemen Pertahanan Naga. Departemen kedua adalah Mosa dan yang lainnya. Mereka hanya bisa melawan mereka yang berada satu tingkat di atas mereka. Di istana naga, mereka dianggap sebagai 5 petarung terburuk. Pedang logam api dan pengait logam api dimodifikasi oleh Duan Jinming dan yang lainnya menggunakan tulang tubuh mekanis naga mereka. Mereka bisa meningkatkan kekuatan tempur tubuh mekanik naga. Tubuh mekanis naga saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Xian sangat puas dengan tubuh mekanik naga. Itu jauh lebih cocok daripada menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Raja Naga, Istana Kekaisaran telah mengumumkan sesuatu tentang Ai. Saat ini, Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian. Apa itu? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya pada Perdana Menteri Gui. Baru saja diumumkan bahwa Istana Kekaisaran sedang merekrut orang-orang kuat. Setiap individu kuat dari area bintang Kekaisaran dipersilakan untuk memasuki abis untuk menetapkan poin prestasi mereka. Telah dinyatakan bahwa selama kamu datang ke Istana Kekaisaran dan membunuh benih abisal, kamu akan dapat mengumpulkan jasa Istana Kekaisaran. Pahala sangat bermanfaat. Sekarang, seluruh medan bintang Kekaisaran sedang gempar. Kata Perdana Menteri Gui sambil melambaikan tangannya. Gambar pengumuman Istana Kekaisaran muncul di depannya. Pada saat yang sama, ada beberapa diskusi tentang pengumuman ini. Wang Xian menoleh. Memang, barusan, Istana Kekaisaran telah mengeluarkan pengumuman All Ai. Pengumuman dari Istana Kekaisaran ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh Imperial Starfield. Alasan utamanya adalah selama seseorang memiliki poin prestasi yang cukup, seseorang dapat menjadi murid Istana Kekaisaran. Selain itu, selama seseorang memiliki poin prestasi, seseorang dapat menukar banyak harta yang akan membuat orang gila. Pengadilan Kekaisaran sebenarnya telah membuka perbendaharaan Istana Kekaisaran. Selama seseorang memiliki poin prestasi, seseorang dapat menukarnya. Yayasan ini benar-benar menakutkan. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Ada banyak jenis barang untuk ditukar. Totalnya ada ribuan halaman, dan setiap halaman berisi ribuan harta karun. Bahkan Wang Xian iri dengan harta di dalamnya. Selain harta ini, teknik kultivasi, bimbingan dari para ahli, dan beberapa tanah kultivasi semua bisa ditukar dengan poin prestasi. Namun, meski harta yang tak terhitung jumlahnya didambakan, banyak orang juga menyadari adanya masalah. Jurang pengadilan Kekaisaran sangat berbahaya. Bahkan pengadilan Kekaisaran telah mengumpulkan para ahli dengan cara ini. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya abis. Dekrit dari Istana Kekaisaran ini mungkin akan menarik banyak ahli. Wang Xian bergumam, mengumpulkan semua ahli di bidang bintang Kekaisaran, selama mereka membunuh benih abisal, mereka akan diberi poin prestasi dan daftar prestasi akan dibuat. Ini adalah kesempatan bagus bagi banyak orang untuk menjadi terkenal. Begitu mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri di sini, itu akan diketahui oleh semua orang di bidang bintang Kekaisaran dengan sangat cepat. Untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran, poin prestasi dan ketenaran memiliki daya tarik yang fatal bagi banyak ahli. Bahkan jika mereka tahu itu akan sangat berbahaya. Raja Naga, haruskah kita mengirim ahlinya? Perdana Menteri Gui bertanya pada Wang Xian. Pengumuman pengadilan Kekaisaran untuk mengumpulkan semua pahlawan di dunia juga memiliki banyak daya tarik untuk Istana Naga. Di pengadilan Kekaisaran, poin prestasi dipertukarkan dengan kristal biji jurang. Menurut perhitungan Perdana Menteri Gui, pertukaran kristal benih jurang untuk poin prestasi sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Istana Naga dapat mengirim orang untuk berburu benih jurang dengan imbalan poin prestasi dan menukar poin prestasi dengan ramuan. Kirim orang untuk mengetahui lebih banyak tentang tempat itu sebelum mengirim mereka. Wang Xian berkata dengan lemah. Dia mengeluarkan kecerdasan buatannya dan mengirim pesan ke permaisuri. Tidak lama kemudian,
permaisuri mengiriminya balasan panjang. Isi jawabannya adalah tentang situasi Istana Kekaisaran saat ini. Permaisuri saat ini berada di medan perang abis di mana Istana Kekaisaran berada di perbatasan Night Cold Island. Sebagai permaisuri dari generasi Istana Kekaisaran saat ini, dia tidak menuju ke medan perang inti. Sebaliknya, dia berada di tempat yang relatif aman. Menurutnya, situasi di sana sedikit kejam. Itu adalah fakta bahwa pengadilan kekaisaran memiliki jatuhnya Raja Dewa Puncak yang abadi. Selanjutnya, benih abisal di sisi mereka berbeda dari sisi utara. Benih jurang di sana tahu cara membuat medan, cara menggunakan medan perang, dan bahkan perlengkapan dewa unik dari jurang maut. Di pintu masuk jurang, ada segala macam meteorit abisal besar yang mengambang. Meteorit ini sangat kokoh. Bahkan ada beberapa hutan abisal terapung. Makhluk abisal menggunakan medan ini untuk memperluas jurang. Jika mereka ingin menghentikan mereka, mereka harus memasuki jurang untuk berburu. Setelah masuk, belum bisa dipastikan siapa yang menjadi mangsa dan siapa pemburunya. Karenanya, Istana Kekaisaran menderita kerugian besar. Menurut apa yang Imperial Star Lady ketahui, sejak perang dimulai hampir 2 bulan lalu, Istana Kekaisaran telah kehilangan setidaknya 100.000 Raja Dewa yang abadi. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam menghadapi kerugian seperti itu, Istana Kekaisaran membuka perbendaharaan dan menarik para ahli dari bidang bintang kekaisaran untuk menghilangkan tekanan. Mereka tahu bagaimana membangun medan dan telah kehilangan tidak kurang dari 100.000 Raja Abadi dan benih abis. Betapa menakutkannya. Mata Wang Xian berkedip. Dalam keadaan seperti itu, tidak layak bagi para ahli dari Istana Naga untuk pergi. Ini karena Istana Kekaisaran tidak memiliki keunggulan dalam Battle of the Abyss. Semua kekuatan gabungan Istana Naga tidak akan mampu mengubah situasi. Wang Xian, apakah kamu datang? Kali ini, Istana Kekaisaran kita telah berkumpul dan menjanjikan banyak keuntungan. Anda dapat membawa pusat kekuatan Istana Naga untuk melihatnya. Pada saat ini, Nyonya Bintang Kekaisaran mengirim pesan lain. Apakah kamu ingin pergi untuk melihatnya? Wang Xian mengangkat alisnya dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Baiklah, kirimi aku koordinatnya. Saya akan pergi dan melihatnya dalam beberapa hari ke depan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke Istana Kekaisaran. Jika situasinya tidak terlalu berbahaya, dia bisa memanggil beberapa ahli dari Istana Naga. Jika situasinya berbahaya, dia juga bisa memimpin beberapa ahli dari Istana Naga untuk memburu beberapa benih abisal Raja Dewa Abadi yang kuat. Mengesampingkan semuanya, membunuh beberapa biji abisal level 9 adalah peningkatan yang signifikan untuk Istana Naga. Ketika permaisuri mendengar bahwa Wang Xian akan datang, dia sangat terkejut dan segera mengiriminya lokasi. Perdana Menteri Gui, suruh Ao Jian membawa 2 penjaga naga dan Ao Qitian. Saya akan pergi ke Istana Kekaisaran untuk melihat situasinya. Wang Xian melihat ke lokasi yang dikirim permaisuri dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Segera, Ao Jian dan Ao Qitian berjalan mendekat dengan 2 penjaga naga. Kedua pengawal naga memiliki kekuatan tempur Raja Abadi level 9. Adapun Ao Qitian, dia sudah mencapai puncak kekuatan tempur Raja Abadi. Ayo pergi ke Istana Kekaisaran. Di planet langit kuno, Wang Xian memimpin Ao Qitian dan 3 penjaga naga ke formasi teleportasi. Hanya ada orang dari Istana Naga di planet langit kuno dan tidak ada orang lain. Di planet ini, ada formasi teleportasi yang mengarah ke Istana Kekaisaran. Mereka berlima memasuki formasi dan menghilang seketika. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di planet Istana Kekaisaran. Selamat datang, para pahlawan, di Istana Kekaisaran. Saat mereka berjalan keluar, suara mekanis terdengar. Suara ini sedikit mengejutkan Wang Xian saat dia melihat sekeliling. Di depannya, ada tanda besar dan eye-catching. Di atasnya, tertulis, "Selamat datang, para pahlawan Imperial Starfield ke Istana Kekaisaran dan membuat nama untuk diri mereka sendiri." Tampaknya Istana Kekaisaran sangat mementingkan para ahli dari tempat lain di Imperial Starfield. Wang Xian bergumam, "Tuanku, apakah Anda dari Abyss Battlefield?" Saat ini, seorang wanita cantik berjalan mendekat dan bertanya kepada mereka dengan hormat. "Ya," Wang Xian menganggukkan kepalanya. "Tuanku, kami memiliki formasi teleportasi khusus di sini ke medan perang Abyss. Anda dapat menjangkaunya secara langsung. Silakan ikuti saya." Wanita cantik itu membawa Wang Xian dan yang lainnya ke suatu tempat di samping. Sepertinya pengadilan kekaisaran telah membuat persiapan yang cukup. Wang Xian berkata dengan lemah.
Planet ini hanyalah planet bawahan di antara banyak planet vital Istana Kekaisaran. Planet bawahan ini memiliki formasi teleportasi yang dapat memindahkan mereka langsung ke medan perang. Dapat dibayangkan bahwa Istana Kekaisaran telah membuat persiapan yang cukup untuk menyambut kedatangan para ahli dari medan bintang Kekaisaran. Ya, tuanku, mereka yang datang ke medan perang abis adalah para pahlawan dari Imperial Starfield kita. Secara alami, Istana Kekaisaran kita akan melakukan pekerjaan logistik dengan baik. Formasi teleportasi tepat di depan kita. Saya berharap Anda semua membuat nama untuk diri Anda sendiri di medan perang abis dan mencapai perbuatan baik. Wanita cantik itu membungkuk dan memberi isyarat dengan hormat. Ini jauh lebih nyaman. Wang Xian berjalan lurus menuju formasi teleportasi. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan beberapa hari untuk mendapatkannya. Ini hanya akan memakan waktu beberapa menit, yang sangat nyaman. Berdengung. Setelah masuk ke formasi teleportasi, dia bahkan tidak perlu membayar batu dewa untuk berteleportasi secara langsung. Ada begitu banyak orang. Sepertinya ada cukup banyak pembangkit tenaga yang datang ke medan perang abis kali ini. Harta karun yang diambil Istana Kekaisaran kali ini terlalu menarik. Bahkan cukup banyak Raja Saleh yang abadi yang berada dalam pengasingan telah bergegas. Semua orang tahu bahwa mereka menjadi terkenal setelah pertempuran. Saya mendengar bahwa pengadilan Kekaisaran telah membentuk papan peringkat pahlawan, yang didasarkan pada poin prestasi. Ini telah menarik banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin naik ke puncak. Selama kamu mengumpulkan poin prestasi yang cukup, kamu bisa bergabung dengan Istana Kekaisaran. Ini adalah sesuatu yang ingin dicapai banyak orang. Aku dengar Raja Pedang Surgawi dari Pulau Pingi juga ada di sini. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Ini adalah eksistensi di puncak alam Raja Abadi. Segera, suara-suara ramai memasuki telinga mereka. Wang Xian dan yang lainnya muncul di lapangan besar. Alun-alun ini sangat besar sehingga tidak memiliki batas. Seluruh planet pasti telah digunakan sebagai formasi teleportasi. Di langit, ada 4 kata besar. Pahlawan dikumpulkan. Di daerah sekitarnya, ada juga beberapa bangunan yang lebih menarik perhatian. Nama-nama bangunan semuanya persis sama. Itu adalah tempat pertukaran jasa. Benar-benar ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Sekilas, setidaknya ada 4.000 hingga 5.000 ahli alam Raja Abadi. Tampaknya pertemuan pahlawan ini mungkin memiliki lebih dari 100.000 atau bahkan lebih ahli alam Raja yang abadi. Dia bergumam, Emperor Starfield sangat besar. Krisis di jurang kali ini terutama datang dari Istana Kekaisaran dan 3 pulau besar. Tempat lain tidak terpengaruh. Imperial Starfield memiliki wilayah yang luas. Tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di dalamnya. Mengesampingkan yang lainnya, setidaknya ada jutaan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Dewa Raja. Barang-barang yang dikeluarkan oleh Istana Kekaisaran kali ini memang sangat menarik. Ayo pergi ke planet di depan. Wang Xian melihat posisi di Ai. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju planet di depannya. Ada ratusan planet di depannya. Planet-planet ini disusun berjajar dan orang bisa melihat para ahli terbang di atasnya. Di depan ratusan planet ini terdapat meteorit dari segala bentuk dan ukuran. Raungan bisa terdengar dari kedalaman meteorit. Itu adalah abis. Ada ahli yang masuk dan keluar dari jurang dari waktu ke waktu. Di planet ini, Wang Xian datang ke puncak sebuah planet. Merasakan lokasi anggota Istana Naga, dia segera terbang. Belum lama ini, Wang Xian mengirim Raja Abadi tingkat 8 dan 3 pusat kekuatan Raja Abadi tingkat 7 untuk mengikuti di Xingnu di bawah komandonya. Wang Xian datang ke puncak istana. Mata naga 5 elemen yin-yangnya menyapu dan mendarat di aula besar. Ada lebih dari selusin sosok di aula. Di antara mereka, ada di Xingnu. Dia tidak menyapanya. Tubuhnya bergerak dan mendarat langsung di depan aula. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan segera berjalan ke aula. Di aula, lebih dari selusin pria muda dan paruh baya duduk di sana. Mereka sedikit tertegun saat melihat Wang Xian yang datang tiba-tiba. Di Xingnu segera berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Siapa kamu? Seorang pria muda memandang Wang Xian dan bertanya dengan sedikit cemberut. Wang Xian. Namun, pada saat ini, di Xingnu langsung berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia segera berjalan menuju Wang Xian. Mengapa kamu terburu-buru begitu cepat? Di Xingnu berjalan ke sampingnya dan berkata sambil meraih lengannya. Formasi teleportasi Istana Kekaisaran Anda cukup nyaman. Kami akan tiba di sana dalam beberapa menit.
Wang Xian berkata dengan lemah. Xingnu, siapa dia? Di aula utama, semua orang tercengang saat melihat Wang Xian. Ini terutama terjadi pada pemuda yang baru saja berbicara. Ketika dia melihat Di Xingnu memegang lengan seorang pemuda dengan erat, ekspresinya sedikit jelek. Dia menaksir Wang Xian dan bertanya dengan ekspresi gelap. Ketika Di Xingnu melihat ekspresi gelap di wajah pemuda itu, sudut bibirnya sedikit melengkung. Temanku, maafkan aku. Temanku di sini. Aku perlu menghiburnya. Kakak Fa, Kakak Ma, maafkan aku. Kita akan bicara lagi besok. Saat dia berbicara, dia melambai pada pria parubaya di sampingnya dan menarik lengan Wang Xian. Ayo pergi. Aku perlu menghiburmu dengan benar. Wang Xian menatapnya sambil tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Di belakang, ekspresi pemuda itu berubah saat dia melihat adegan ini. Pria parubaya lainnya memandang Wang Xian dengan ekspresi kontemplatif di wajah mereka. Mereka saling bertukar pandang dan segera pergi. Pergi dan periksa identitas pemuda itu. Pria muda itu mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat sosok Di Xingnu, Wang Xian, dan yang lainnya menghilang. Dia berteriak pada dua pria parubaya di sampingnya. Ini tuan muda. Kedua pria parubaya itu segera mengangguk. Aku baru saja tiba dan kamu menggunakanku sebagai tameng. Itu tidak baik, bukan? Mengikuti Di Xingnu ke halaman, Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Orang itu terlalu menjijikkan. Dia bahkan tidak setampan kamu, tapi dia ingin kodok makan daging angsa. HMPH. Di Xingnu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan dengusan ringan. Dengan status dan kekuatanmu, siapa yang berani mengganggumu? Wang Xian datang ke sebuah kamar di halaman dan duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Tentu saja, tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Namun, identitas orang ini tidaklah sederhana. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, identitas apa? Anda adalah permaisuri dari generasi Istana Kekaisaran saat ini." Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Identitas orang itu juga sederhana. Dia adalah anggota klan malam di Night Cold Island. Ayahnya telah naik ke tampuk kekuasaan di usia tuanya dan juga anak seorang lelaki tua. Dia adalah pemimpin klan malam dan Raja Abadi tahap puncak. Kakeknya juga seorang Raja Abadi tahap puncak. Selain itu, ada seorang penatua di tahap puncak Raja Abadi di atasnya. Saat ini, klan malam adalah kekuatan dominan di Night Cold Island. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan terkuat selain Istana Kekaisaran. Adapun Kaisar Muda Ye, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di Night Cold Island. Dia terbiasa sombong. Bahkan aku tidak bisa bertindak terlalu jauh dengan orang seperti dia. Kata Nyonya Bintang Kekaisaran. Yang tidak dia katakan adalah bahwa ayahnya memiliki hubungan yang baik dengan klan malam. Meskipun dia tidak mengenali ayahnya, di mata para ahli Istana Kekaisaran lainnya, dia tetaplah putri ayahnya. Oh, kamu klan dari Cold Night Island, apakah kamu mencari masalah untukku? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Hehe, tidak peduli seberapa kuat klan Ye, kita masih harus melihat siapa pria tampan di depan kita ini. Dia adalah Raja Naga dari Istana Naga. Dia adalah pemimpin Istana Naga yang mengalahkan Sekte Margin Dunia. Bagaimana seorang murid dari generasi yang lebih muda bisa setara dengan Raja Naga kita? Raja Naga kita yang membunuh Kaisar Muda Ye. Beraninya perang klan malam melawan Istana Naga. HMPH, mereka bahkan tidak berani melakukannya." Wanita Kaisar Surgawi menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata sambil tersenyum. "Hehe, teh lagi." Wang Xian bersandar di kursi dan menyesap. Kemudian, dia berkata dengan lemah padanya. "Baiklah." Wanita Kaisar Surgawi segera menambahkan dengan senyum di wajahnya. Seperti yang dikatakan permaisuri bintang wanita, tidak peduli betapa hebatnya Kaisar Muda Ye, dia tetaplah eksistensi tingkat dewa-dewa yang abadi. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari Wang Xian. Perlombaan malam sangat kuat, bahkan ada 5 atau 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi Puncak. Namun, mereka tetap harus lebih berhati-hati saat menghadapi Istana Naga. Jika Wang Xian benar-benar membunuh Kaisar Ye muda, ras malam mungkin tidak berani memulai perang dengan Istana Naga. Lagi pula, begitu perang dimulai, akan ada lebih dari 1 atau 2 orang yang akan mati. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang abadi harus mati dalam jumlah puluhan ribu. Tian Ya adalah pelajaran dari masa lalu. Baiklah, aku di sini terutama untuk memeriksa situasi di sini. Jika tidak terlalu berbahaya, saya siap untuk membunuh beberapa biji abisal yang kuat dengan imbalan beberapa pil obat. Wang Xian berkata kepada Di Xingnu yang ada di sampingnya.
Saya sudah memberitahu Anda semua informasi yang saya terima. Anda dapat mengirim seseorang untuk memeriksanya. Di Xingnu duduk di samping dan mengeluarkan makanan saat dia berbicara dengan Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk. Xingnu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Hah? Di Xingnu sedikit terkejut saat mendengar suara ini. Kakak senior, silakan masuk. Dia segera membuka mulutnya dan berkata. Xingnu, akan ada pertemuan pahlawan dalam beberapa hari ke depan. Kami akan pergi ke sana ketika saatnya tiba. Ini. 5 hingga 6 wanita parubaya masuk dari luar. Mereka sedang berbicara dengan bidadari ketika mereka tiba-tiba melihat Wang Xian di samping mereka. Mereka sedikit terkejut. Salam, Raja Naga. Beberapa dari mereka jelas mengenal Wang Xian. Mereka segera menangkupkan tangan dan menyapanya dengan hormat. Siapa mereka? Wang Xian menatap bidadari di sampingnya dan bertanya dengan bingung. Wang Xian, ini adalah kakak perempuan dari Istana Kekaisaran. Mereka juga mantan bidadari. Faktanya, ada perbedaan besar dalam senioritas kami. Namun, kami memanggil satu sama lain sebagai kakak perempuan. Saya bertarung dengan sekelompok saudari senior sekarang. Mereka juga merawatku. Para wanita bintang kekaisaran berbisik kepada Wang Xian. Halo, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Keenam wanita di depannya adalah Raja Abadi terkuat tingkat 7. Masing-masing terlihat anggun dan mewah, seolah-olah mereka adalah permaisuri dunia. Mantan permaisuri dulunya adalah eksistensi yang mempesona. Kaisar wanita bintang saat ini telah benar-benar meninggalkan lingkaran generasinya, membentuk lingkaran dengan yang sebelumnya. Dengan dukungan dari Istana Naga dan binatang luar angkasa, Kaisar wanita bintang dengan potensi tak terbatas secara alami sangat populer, dan yang sebelumnya merawatnya dengan baik. Senior, silakan duduk, apa yang akan terjadi pada para pahlawan? Kaisar wanita bintang memandangi mereka berenam dan berkata, Nyonya Bintang, pahlawan akan ditahan dalam 3 hari oleh beberapa pusat kekuatan Istana Kekaisaran kita. Banyak pembangkit tenaga listrik akan datang dalam beberapa hari ke depan. Beberapa pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran kami ingin merekrut beberapa pembangkit tenaga listrik melalui kesempatan ini. Tentu saja, bahkan jika itu adalah kerjasama, itu juga merupakan kesempatan bagus untuk beberapa pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran kita. Salah satu wanita parubaya diperkenalkan ke Imperial Star Lady. Guild Pahlawan adalah platform untuk pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran untuk berkomunikasi dengan pembangkit tenaga listrik di luar. Jika mereka beruntung, pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran dapat merekrut beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menjadi bawahan mereka. Bahkan jika mereka tidak beruntung, mereka dapat menemukan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk bekerja sama sebagai mitra. Lebih baik bekerja sama untuk berburu benih abisal daripada bekerja sama dengan diri mereka sendiri. Dan pusat kekuatan asing itu juga berharap untuk menjalin hubungan dengan pusat kekuatan Istana Kekaisaran, dan juga berharap mendapatkan lebih banyak informasi dari pusat kekuatan Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik asing akan datang. Tim kami akan melihat apakah kami dapat merekrut beberapa bawahan atau mitra. Wanita parubaya itu berkata pada akhirnya. Yah, kalau begitu kita akan pergi dan melihatnya. Mata Kaisar Star Lady berbinar saat dia menganggukkan kepalanya. Dengan pusat perhatianmu saat ini, kurasa akan ada banyak orang yang mau berlindung denganmu. Namun, karena Raja Naga ada di sini, tidak masalah jika ada orang yang mau berlindung denganmu. Kata wanita parubaya sambil menatap Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Tidak, aku juga harus mengandalkan diriku sendiri. Kaisar Star Lady menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maka kami tidak akan mengganggumu dan Raja Naga. Mereka berenam tersenyum dan berjalan keluar. Bagaimana panen selama periode ini? Wang Xian memperhatikan mereka pergi dan bertanya pada Kaisar Wanita Bintang. Tidak buruk. Saya membunuh 2 spesies abis Raja Abadi level 7 dan 5 spesies Raja Abis Abadi level 6. Sayangnya, ular medan perangku terlalu besar dan pada dasarnya bergantung pada 4 kakak laki-laki dari Istana Naga. Kaisar Star Lady berkata dengan sedikit malu. Meskipun perolehannya sangat besar, dia pada dasarnya telah menyaksikan 4 anggota Istana Naga dari jauh dalam beberapa pertempuran ini. Dia tidak punya cara untuk campur tangan. Sebaliknya, para anggota Istana Naga harus menjaganya agar dia tidak diserang. Siapa yang memintamu menjadi begitu lemah? Bunuh saja beberapa benih King Abyss yang abadi. Jangan mengambil risiko apapun. Wang Xian mengingatkannya. Aku tahu. Jangan khawatir. Saya tahu batasan saya. Apakah Anda akan pergi ke pertemuan pahlawan dalam 3 hari?
Tidak apa-apa jika Anda ingin menonton pertunjukan. Permaisuri bertanya padanya. Kita akan lihat ketika saatnya tiba. Kata Wang Xian. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertemuan sang pahlawan. Tujuan utamanya beberapa hari ini adalah untuk menyelidiki situasi di jurang. Ao Qitian, Ao Jian, kalian berempat pergi ke abis untuk menyelidiki situasinya. Jangan bunuh benih abisal untuk saat ini. Berfokuslah untuk menyelidiki situasinya. Setelah mengobrol sebentar dengan Nyonya Bintang Kekaisaran, Wang Xian menginstruksikan Ao Qitian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia menyerahkan sarang induk ke Ao Jian dan yang lainnya. Di sarang induk, penguasa ujung dunia ditempatkan di dalamnya. Jika mereka menghadapi bahaya, Ao Jian dan yang lainnya dapat mengendalikan penguasa akhir dunia. Dengan penguasa akhir surga dan Ao Qitian, dua puncak Raja Dewa Abadi, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menyelidiki beberapa informasi. Itu Raja Naga. Ao Qitian dan yang lainnya segera mengangguk. Wang Xian duduk di kamar dan memeriksa beberapa informasi tentang kecerdasan buatan. Untuk menarik lebih banyak pembangkit tenaga listrik ke medan perang abis, Pengadilan Kekaisaran mengumumkan peta distribusi benih jurang pada kecerdasan buatan. Ada juga kelemahan yang ditargetkan pada benih jurang. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Istana Kekaisaran tidak menahan diri sama sekali. Keesokan harinya, Ao Qitian, Ao Jian, dan yang lainnya kembali dari penyelidikan dan melaporkan beberapa informasi. Kemudian, Wang Xian pergi ke abis secara pribadi untuk menyelidiki situasi dalam radius beberapa ratus juta kilometer. Benih jurang di sini sangat pintar. Mereka tahu bagaimana menggunakan formasi dan tahu bagaimana menggabungkan kekuatan untuk menyerang. Jika anggota Istana Naga kita datang untuk berburu, itu juga mungkin. Namun, risikonya 10 kali lebih tinggi. Wang Xian, Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya berdiri di atas meteorit di jurang. Ao Qitian berkata padanya. Wang Xian, yang berada di sampingnya, sedikit mengangguk. Spesies abisal di sini berkumpul bersama dalam kelompok. Mereka bersembunyi di balik meteorit. Begitu seseorang datang, mereka akan diserang oleh spesies abisal. Selain itu, setelah seharian diselidiki oleh Wang Xian, spesies abisal di sini sangat cerdas. Mereka akan meminta bala bantuan. Akan berbahaya jika ada spesies abisal lain di sekitar spesies abisal yang mereka temui. Mereka akan bergabung untuk menyerang. Memang sulit memburu spesies abisal yang memiliki keunggulan geografis. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Pulau Iblis sama sekali. Jelas ada berapa banyak spesies abisal yang kuat. Namun, itu berbeda di sini. Jika mereka bertemu dengan yang kuat, mereka hanya bisa melarikan diri. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka akan mati. Tidak heran Istana Kekaisaran mengadakan pertemuan pahlawan ini. Terlalu berbahaya untuk bertarung sendirian di sini. Wang Xian melihat sekeliling dan bergumam. Untuk melawan benih abisal di sini, seseorang harus memeriksa situasi di sekitar sebelum menyerang. Saat menyerang, seseorang juga harus mencegah pihak lain melarikan diri. Ada kebutuhan besar bagi manusia. Raja Naga, ngomong-ngomong, tempat ini tidak cocok untuk sejumlah besar anggota Istana Naga datang ke sini. Bahayanya terlalu tinggi. Kami telah menyelidiki beberapa pertempuran di wilayah tengah dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Ao Jian berkata dari samping. Itu memang tidak cocok. Wang Xian mengangguk setuju. Dia sedikit kecewa di hatinya. Jika tempat ini tidak cocok, akan sulit bagi Istana Naga untuk memburu beberapa benih abisal. Aku masih tidak bisa mengambil risiko ini. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengambil keputusan. Ayo kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera terbang menuju lokasi di luar. Sekarang, dia mengerti mengapa Istana Kekaisaran telah berinvestasi begitu banyak untuk merekrut semua pembangkit tenaga listrik di dunia untuk datang ke medan perang abis. Berdengung. Begitu dia terbang keluar dari abis, Wang Xian melihat pesan yang dikirim kepadanya oleh wanita surgawi dari sistem kecerdasan buatan. Dia meliriknya dan terbang langsung ke istana tempat bidadari tinggal. Wang Xian, bagaimana penyelidikannya beberapa hari ini? Akan ada pertemuan pahlawan besok pagi. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Melihat Wang Xian terbang mendekat, bidadari itu segera menghampirinya dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan meneleponmu besok pagi. Ayo pergi. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan kakak perempuan senior dan yang lainnya. Kaisar Star Lady menganggukkan kepalanya dengan gembira, melambaikan tangannya dan pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mari kita tinggal di sini selama beberapa hari lagi sebelum kita pergi.
Dia bergumam dan berpikir sendiri. Wang Xian, ayo pergi. Keesokan paginya, suara Emperor Star Lady terdengar. Begitu awal, Wang Xian berjalan keluar dan menatap Kaisar Star Lady yang mengenakan pakaian militer. Dia mengukurnya. Sudah larut. Sudah ada banyak orang di arena pahlawan. Xingnu mendesaknya dan membawanya terbang menuju planet di belakang formasi teleportasi. Pada saat ini, di samping planet formasi teleportasi, ada sebidang tanah yang mengambang di kehampaan. Di atasnya, ada bendera besar dengan tulisan arena pahlawan tertulis di atasnya. Di atas bendera, sudah ada jutaan orang yang berkumpul. Di antara jutaan orang ini, ada ratusan ribu Raja Dewa yang abadi. Sisanya adalah semua eksistensi di atas level 6 atau 7 dari Dewa-Dewa abadi. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran Anda yang ada di sini? Wang Xian menyapu pandangannya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Sekitar sepertiga dari mereka berasal dari Istana Kekaisaran kita. Ayo pergi. Beberapa saudari senior sedang menungguku. Saat dia berbicara, dia mendarat di suatu arah. Wang Xian melihat sekeliling. Tidak hanya manusia tetapi juga banyak setan surga. Ada banyak pembangkit tenaga listrik. Dia bahkan melihat orang-orang Raja Abadi tingkat 8 atau 9. Orang-orang ini bukanlah pusat kekuatan Istana Kekaisaran tetapi orang luar. Nyonya Bintang, Kaisar Wanita Bintang dan Wang Xian terbang mendekat. Di samping, lebih dari 100 orang langsung mengepung mereka. Raja Naga, semua orang memanggil Kaisar Wanita Bintang dan kemudian menyapa Wang Xian dengan hormat. Kalian berbicara dengan Bintang Lady. Wang Xian mengangguk kepada mereka dan berkata, kakak senior, anggap saja dia tidak ada. Kaisar Star Lady juga tersenyum. Sungguh menakjubkan bahwa Lady Bintang bisa mengundang Raja Naga. Istana Naga sangat kuat sekarang. Hubungan antara wanita bintang dan Raja Naga tampaknya sangat baik. Orang-orang di sekitar dan orang-orang di sekitar berbisik. Nyonya Bintang, ayo ke depan. Ada orang-orang terkuat berkumpul di sana. Mari kita lihat apakah kita bisa merekrut beberapa orang. Kita juga bisa bekerja sama dengan mereka. Seorang wanita parubaya di level 7 Immortal King berkata kepada Kaisar Star Lady. Baiklah, wanita bintang Kaisar mengangguk dan memandang Wang Xian di sampingnya. Dia bertanya, apakah kamu ikut dengan kami atau berkeliaran sendiri? Ayo pergi bersama, tidak banyak yang bisa dilakukan. Wang Xian berkata dan mengikuti di samping mereka. Lihat ke sana, Raja Pedang Surgawi ada di sini. Saya tidak berharap dia berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan ini. Bukan hanya Raja Pedang Surgawi yang ada di sini. Pedang satu tangan juga ada di sini. Dia pasti telah menerima undangan dari penjaga Istana Kekaisaran. Selama dia siap memasuki medan perang abis, sebagian besar pembangkit tenaga listrik ada di sini. Kita bisa membentuk tim di sini, terutama dengan pusat kekuatan Istana Kekaisaran. Wang Xian mengikuti di samping Lady Bintang Kekaisaran dan yang lainnya. Segala macam diskusi terjadi di sekitar mereka. Raja Pedang Surgawi, pedang satu tangan. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling saat dia bergumam. Heavenly Sword King dan One Armed Saber sama-sama eksis di puncak level Immortal King. Selain itu, mereka berdua adalah pelancong tunggal. Mereka tidak membentuk faksi apapun atau bergabung dengan faksi apapun. Keduanya adalah tokoh legendaris di wilayah Emperor Star. Wang Xian, dua di depan kita adalah Raja Pedang Surgawi dan pedang satu tangan. Semua orang berjalan menuju pusat. Permaisuri melihat dua sosok di tengah dan berkata kepada Wang Xian. Oh, Wang Xian menoleh dan melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya berlengan satu. Pria tua itu terlihat biasa saja dan tidak memiliki aura apapun. Auranya tertahan. Pria parubaya satu tangan lainnya memegang pedang besar di satu tangan. Dia berdiri di sana tanpa ekspresi dengan aura pembunuh yang memancar dari tubuhnya. Mudah bagi seorang ahli dari alam seperti itu untuk memulihkan lengannya yang patah. Dia tidak mengerti mengapa dia belum pulih. Mereka diundang oleh Istana Kekaisaran dan Klan Malam. Xingnu berkata dengan suara rendah. Wang Xian sedikit mengangguk ke samping. Tidak mungkin ahli seperti itu datang tanpa undangan atau bujukan. Ayo tinggal di sini. Pada saat ini, salah satu suster senior dari Imperial Star Lady berhenti sejenak dan berbicara kepada mereka. Mereka berhenti dan mantan Nyonya Bintang Kekaisaran melambaikan tangannya. Sebuah pesan melayang di samping mereka. Sebuah tim yang dibentuk oleh 7 wanita bintang kekaisaran dari Istana Kekaisaran. Raja Abadi terkuat memiliki kekuatan tempur level 8, level 7 memiliki 8, dan level 6 memiliki 15. Sekarang mereka merekrut pahlawan, yang kuat dapat bekerja sama.
Pesan yang sedikit vulgar melayang di udara, tapi itu sama di tempat lain. Memamerkan kekuatan timnya untuk menarik beberapa yang kuat untuk bergabung. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan bisa melihat tim yang dibentuk oleh orang-orang kuat Istana Kekaisaran merekrut bawahan dan mitra mereka sedemikian rupa. Tim yang dibentuk oleh Imperial Star Lady dianggap sebagai salah satu yang lebih kuat. 7 wanita bintang kekaisaran mewakili wanita terkuat di 7 era Istana Kekaisaran. Kedatangan mereka menarik perhatian banyak orang. Nyonya Bintang, biarkan Lily dan yang lainnya tinggal di sini. Kami akan berkeliling dan mencari beberapa pembangkit tenaga listrik untuk mengundang mereka bergabung dengan kami. Salah satu wanita bintang kekaisaran berkata kepada wanita bintang kekaisaran. Baiklah, Permaisuri Star Lady mengangguk. Sebagian dari mereka sedang menunggu beberapa ahli datang sementara mereka mengambil inisiatif untuk merekrut beberapa. Wang Xian mengikuti dari samping dan melihat sekeliling. Semua jenis ahli dari Emperor Starfield telah membuka mata Wang Xian. Semuanya, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan tim kami? Segera, Permaisuri Bintang Wanita dan yang lainnya menemukan target. Ada 5 dari mereka. Mereka semua berada di level 5 atau 6 dan memancarkan aura tingkat raja yang abadi. Melihat mereka berlima, Emperor Star Lady dan Emperor Lady mendatangi mereka dan mencoba merekrut mereka. Wang Xian melihat dan terus mengamati sekelilingnya. Apa itu? Saat ini, Wang Xian tertarik dengan kelompok Heaven Demons. Makhluk-makhluk ini harus dianggap sebagai setan surga. Alasan mengapa mereka harus digunakan adalah karena kelompok Heaven Demons terlalu aneh. Mereka memiliki kulit hitam, tubuh berbentuk manusia, dan mata berwarna merah darah. Mereka memiliki deretan gigi putih besar, dan mulut mereka menutupi separuh kepala mereka. Tubuh mereka setinggi 3-4 meter, dan mereka tidak terlalu besar. Tubuh mereka seperti cairan. Apa yang paling menarik dari mereka adalah bahwa mereka memancarkan aura padat yang tampaknya merusak ruang di sekitar mereka. Ini racunnya. Itu ras yang sangat istimewa yang hidup di lautan racun. Saya tidak menyangka balapan ini akan datang ke sini. Racun ini adalah ras khusus di area Emperor Star. Racun di tubuh mereka adalah racun. Kita bisa menilai kekuatan mereka berdasarkan jumlah racunnya. Semakin banyak racun yang mereka serap, semakin kuat jadinya. Namun, makhluk seperti racun sepertinya tidak terlalu kuat. Suara percakapan datang dari samping. Racun, makhluk air. Wang Xian mengangkat alisnya. Dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap makhluk air ini. Tiba-tiba, tatapan Wang Xian mendarat di belakang kelompok racun itu. Ada lebih dari 50 dari mereka. Di posisi terakhir, ada yang relatif pendek. Tubuhnya hanya seukuran manusia biasa, kurang dari 2 meter. Namun, tubuhnya lebih gelap dan mengeluarkan bau korosif. Bau di tubuhnya sedikit tidak menyenangkan. Selanjutnya, dia berjarak 5 meter dari sisa cairan beracun itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada tanda di bawah kakinya, tanda korosi. Yang membuat Wang Xian tertarik adalah posisinya di depan dada. Ada sesuatu yang aneh di dadanya. Berbeda dengan cairan beracun lainnya, tidak ada yang spesial di depan cairan beracun lainnya. Di dadanya, ada tubuh yang terlihat seperti ekor serangga. Tubuh yang tampak seperti ekor serangga ini tiba-tiba tumbuh di depan dadanya. Itu terlihat sangat aneh. Namun, tubuh dengan setengah ekor memberi Wang Xian perasaan yang sangat akrab. Bahkan ada daya tarik yang kuat. Ini menyebabkan matanya berbinar. Sungguh kejutan yang tak terduga. Dia mengangkat alisnya dan berjalan langsung menuju kelompok Venom. Saat Wang Xian sedang berjalan menuju kelompok Venom, seorang pemuda tidak jauh dari sana sedang menatap di Xingnu. Pada saat yang sama, dia melihat Wang Xian berjalan menuju kelompok Venom. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu tentang dia? Pria muda itu, Ye Sao Huang, mengerutkan kening dan bertanya kepada seorang pria paruh baya di sampingnya dengan suara yang dalam. Tuan muda, kami belum menemukan apapun. Dia seharusnya tidak berasal dari Istana Kekaisaran. Kami. Sampah, kata pria paruh baya itu. Ye Sao Huang memotongnya dan berkata dengan dingin. Apakah dia mencoba merekrut suku Venom? Ye Sao Huang mengangkat alisnya sedikit saat melihat Wang Xian berjalan di depan suku Venom. Tuan muda, suku Venom terlalu beracun. Mereka akan melukai teman mereka secara tidak sengaja saat mereka bertarung. Biasanya, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mau bertarung bersama mereka. Pria parubaya di sampingnya berkata, ayo pergi. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia melirik Empress Star dan berbalik ke arah kelompok Venom. Setiap orang. Di depan kelompok Venom, Wang Xian berjalan maju.
Tatapannya beralih dari racun khusus ke pemimpin racun. Anda adalah murid Istana Kekaisaran. Jika Anda ingin merekrut kami, silakan hubungi kami Pusat Kekuatan Istana Kekaisaran. Ketika pemimpin racun melihat Wang Xian berjalan di depan mereka, dia berbicara dengan sangat langsung. Aku bukan murid Istana Kekaisaran. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Gelombang energi mengaduk cairan hitam di tubuhnya. Ekspresi pemimpin Venom sedikit berubah. Ekspresi ketakutan muncul di matanya. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Pemimpin Venom segera bertanya dengan hormat. Aku di sini untuk merekrut kalian semua. Wang Xian memandangi mereka dan melirik racun khusus di belakang. Pemimpin racun itu sedikit terkejut. Klan Malam juga ingin merekrut kalian semua dari Venom. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat ke samping. Ketika dia melihat pemuda itu, senyum muncul di wajahnya. Kamu klan. Pemimpin racun itu sedikit terkejut. Dia menaksir Kaisar Ye muda. Tuan muda kita bernama Kaisar Muda Ye. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dapat merekrut Anda. Seorang pria parubaya di belakang Kaisar Ye muda berkata dengan lemah. Kaisar Muda Ye yang berdiri di depan sedikit mengangkat kepalanya. Ada sedikit kesombongan di wajahnya. Pemimpin, pemuda di depan kita ini tampaknya adalah tuan muda dari balapan malam. Pemimpin racun memandang Kaisar Muda Ye dan berkata dengan hormat. Perlombaan malam menempati lebih dari setengah Night Cold Island. Nenek moyang ras malam, Ye Leng, pernah menjadi ahli Kaisar Dewa Kosong yang mengguncang seluruh area Kaisar Bintang. Bahkan setelah dia meninggal, balapan malam masih sangat kuat. Ini adalah persimpangan antara wilayah tengah Istana Kekaisaran dan Night Cold Island. Pengumpulan pahlawan ini secara alami memiliki ahli dari Pulau Malam yang dingin. Tuan muda dari balapan malam bisa dikatakan sebagai generasi kedua dengan kekuatan paling besar di seluruh area Emperor Star. Bahkan status putri Kaisar Istana Kekaisaran mungkin tidak setinggi Kaisar Muda Ye. Bagaimanapun, ayah dan kakeknya, serta leluhur, semuanya adalah kaisar prajurit yang abadi. Selain itu, hubungan antara keluarga kaisar dan klan Ye cukup baik. Beberapa Raja Dewa Kaisar juga sangat sopan kepada Kaisar Muda Ye. Ikuti aku dalam pertempuran, aku akan menggunakan upacara perekrutan lapangan bintang Kaisar untuk memperlakukanmu. Ke depan, jika kamu merasa itu tidak cukup, kamu bisa pergi. Ye Shaohuang berkata kepada pemimpin racun itu. Merupakan kehormatan bagi kami untuk mengikuti Tuan Muda Ye. Ketika pemimpin racun mendengar kata-kata Ye Shaohuang, dia merasa lega. Dia segera berkata dengan hormat. Hehe, bagus, bagus. Ye Shaohuang menyipitkan matanya sedikit. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia melihat ke arah Wang Xian yang berada di sampingnya. Wang Xian tersenyum menghina dan mengabaikannya. Dia berjalan langsung ke racun khusus di belakang. Racun itu melihat racun di sekitarnya dengan waspada. Ketika melihat Wang Xian datang, dia mundur sedikit dan menatapnya. Apakah kamu tertarik mengikutiku? Wang Xian mengangkat tangannya perlahan dan mendaratkannya di bahunya. Ketika racun khusus melihat telapak tangan Wang Xian, secara naluriah ia mengelak ke belakang. Namun, telapak tangan masih mendarat di tubuhnya. Suara yang luas dan agung memasuki pikirannya, menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Saya dapat membantu Anda memecahkan masalah fisik Anda. Wang Xian memandangnya dan suaranya masuk ke dalam pikirannya sekali lagi. Kamu bisa. Dia membuka mulutnya. Wajahnya sedikit ganas, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Selama kamu bisa menyelesaikan masalah fisikku, aku bersedia mengikutimu. Aku bersedia. Racun aneh dengan cepat membungkuk pada Wang Xian. Jelas, tubuhnya yang aneh telah memberinya masalah besar. Baiklah, ikuti aku. Wang Xian tersenyum. Ya, Pak. Dia segera mengangguk. Berhenti. Di depan, Kaisar Muda Ye tercengang dan kedinginan saat melihat Wang Xian mengambil salah satu racunnya. Dia langsung berteriak. Tuan Muda Ye, jika dia ingin membuang sampah itu, biarkan dia membawanya pergi. Akan lebih baik jika sampah ini dibiarkan. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Pemimpin cairan beracun melihat pemandangan ini dan berkata kepada Kaisar Ye muda. Tuan muda, Poison Nine adalah sampah murni. Racun dalam tubuhnya berantakan. Terkadang, dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan otaknya tidak berfungsi dengan baik. Akan lebih baik jika dia pergi. Racun di samping bergema dengan senyuman. Bahkan jika dia sampah, dia masih salah satu dari orang-orang racunmu.
Karena saya sudah merekrutnya, maka kita harus melakukannya bersama. Kita tidak bisa kehilangan satu pun. Ketika Kaisar Muda kamu mendengar kata-kata mereka, tidak ada sedikit pun fluktuasi. Dia ingin merekrut kelompok racun ini karena dia ingin memberi peringatan kepada seseorang. Dia tidak benar-benar ingin merekrut kelompok racun ini. Racun itu adalah sampah, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah membiarkan orang itu mengetahui kekuatannya. Dia ingin membuatnya mundur. Ya, karena Tuan Muda sudah mengatakannya, biarkan dia mengikuti. Pemimpin racun segera mengangguk, yang terkuat di antara mereka hanyalah Kaisar tingkat 4 yang abadi, tentu saja mereka ingin masuk dalam daftar Tuan Muda Klan Malam. Poison Nine, cepat kembali dan ikuti Tuan Muda kamu bersama kami. Yang mulia Tuan Muda Ye menerima Anda. Pemimpin memandangi racun 9 dan berteriak dengan dingin. Ekspresi Poison Nine sedikit berubah saat dia mendengar kata-kata pemimpinnya. Jika kamu ingin mengikutiku, abaikan mereka. Wang Xian melihat racun 9 dan berkata, Tuan, saya ingin mengikuti Anda. Saya ingin Anda membantu saya memecahkan masalah fisik saya. Poison 9 mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, ikuti aku. Kamu akan baik-baik saja. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Poison Nine, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kesini. Melihat racun 9 itu tidak memperhatikannya, pemimpin suku racun itu berteriak keras dengan ekspresi muram. Diam. Jika dia mengikutiku di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan klan racunmu. Wang Xian menatap pemimpin itu dan berkata dengan lemah. Poison Nine adalah anggota klan racun kami. Saya pikir tidak pantas bagi Anda untuk bersikap seperti ini. Ketika pemimpin mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresinya berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang salah dengan itu. Poison 9 mengajukan diri. Wang Xian berkata tanpa ekspresi. Kamu berani merebut orang yang aku, Kaisar Muda Ye, rekrut. Ketika Kaisar Muda kamu melihat bahwa Wang Xian bertekad untuk menghilangkan cairan beracun yang aneh itu, dia sedikit menyipitkan matanya dan melangkah maju. Hei, ayo pergi. Wang Xian memandangnya dengan jijik dan berkata untuk meracuni 9 orang yang ada di sampingnya. Poison 9 mengangguk dan mengikuti di belakang. Menangkap seseorang. Hentikan dia untukku. Ketika Kaisar Muda kamu melihat bahwa Wang Xian sama sekali tidak peduli padanya, wajahnya menjadi dingin dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Poison 9, berhenti di sana. Pemimpin racun dan kelompok racun segera maju beberapa langkah. Mereka menatap racun 9 dan berteriak dengan dingin. Ledakan. Wang Xian melirik mereka dan gelombang kekuatan langsung menutupi tubuh mereka. Ekspresi pemimpin dan yang lainnya berubah karena mereka kesulitan bernapas. Tuan Muda, dia adalah seorang ahli. Di belakang Kaisar Muda Ye, ekspresi kedua pria parubaya itu berubah saat mereka berbicara dengan suara yang dalam. Pakar, hehe, dia berani merebut orang dari istana kekaisaran. Dia mencari kematian. Hentikan dia. Dia memandang Wang Xian dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan dingin. Bum bum. Kedua pria parubaya itu bergerak dan muncul di depan Wang Xian dalam sekejap. Mereka menatapnya dengan dingin. Kembalikan orang-orang Tuan Muda kita segera. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Salah satu pria parubaya mengunci Wang Xian dan berbicara dengan nada sinis. Du Jiu, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini dan ekspresinya berubah drastis. Dia mundur ketakutan. Apa yang telah terjadi? Untuk apa ini? Seseorang berani menimbulkan masalah di sini. Berapa banyak nyawa yang dia miliki? Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ahli dari balapan malam. Itu adalah Tuan Muda dari balapan malam. Saat ini, keributan di pihak Wang Xian menarik perhatian banyak ahli di sekitar mereka. Sisi mereka milik wilayah tengah. 90% orang di sekitar mereka adalah raja yang saleh. Ada ahli di sini yang meletus dengan aura padat. Semua orang di sekitar mereka bisa merasakannya. Beberapa orang menoleh, wajah mereka dipenuhi keheranan. Tuan Muda dari klan malam. Bahkan jika beberapa orang belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka telah mendengar tentang dia sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihat bahwa dia tampaknya terlibat konflik dengan seseorang, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Siapa yang berani menyinggung Tuan Muda klan malam? Siapa pemuda itu? Saya tidak mengenalnya. Dia sedikit asing. Apakah dia murid dari Istana Kekaisaran? Bahkan seorang murid biasa dari Istana Kekaisaran tidak akan berani menyinggung Tuan Muda dari klan malam, kan? Beberapa dari mereka memandang Wang Xian dengan ekspresi ingin tahu. Wang Xian,
Raja Naga, dia. Di samping, Nyonya Bintang Kekaisaran dan yang lainnya tercengang saat melihat situasi di sini. Tatapan wanita Bintang Kekaisaran menyapu Kaisar Ye muda. Dia sedikit mengernyit dan berjalan dengan tergesa-gesa. Ini adalah pertemuan pahlawan yang diselenggarakan oleh Pusat Kekuatan Istana Kekaisaran. Saya tidak ingin menimbulkan masalah di sini, tetapi tidak ada orang lain yang dapat memprovokasi saya juga. Anggota berbisa itu sudah menjadi milik bawahanku. Kirim dia segera. Kalau tidak, hehe. Kaisar muda Ye melihat bahwa dia telah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia mengangkat alisnya sedikit dan menatap Wang Xian saat dia memperingatkannya. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu pusat-pusat kekuatan istana kekaisaran di sekitarnya bahwa bukan kaisar muda kamu yang menyebabkan masalah di sini, tetapi seseorang sedang merebut anak buahnya. Atau apa, seorang anak yang bahkan belum mencapai tingkat raja yang saleh berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada tuanku. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, suara yang menusuk tulang terdengar. Kaisar muda Ye merasakan hawa dingin di punggungnya saat udara dingin keluar dari lubuk hatinya. Siapa ini? Kedua pria parubaya di sampingnya mengubah ekspresi mereka dan segera melihat ke samping. Bei Suang, kamu juga di sini. Namun, Wang Xian mendengar suara ini dari samping. Dia melihat ke samping dan bertanya sambil tersenyum. Ya Tuan, saya berencana untuk datang ke sini untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan mendapatkan beberapa harta. Bei Suang berjalan mendekat dan berkata pada Wang Xian. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Sao Huang yang berada di samping dan berkata, sampah yang hanya mengandalkan keluarganya berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik. Apakah kamu tidak takut mati? Kamu mencari kematian. Siapa kamu? Ketika kamu Sao Huang mendengar kata-kata Bei Suang, dia langsung marah. Ini adalah Dewi S, gadis itu adalah Dewi S. Itu benar, itu dia, yang pernah menekan seluruh generasi. Beberapa tahun yang lalu, setelah mengambil Raja Naga sebagai tuannya, dia naik ke tampuk kekuasaan. Dia baru berusia 30.000 tahun dan sudah memiliki kekuatan level 8 yang abadi, sangat kuat. Dewi Frost itu baru saja menyebut pemuda itu tuannya, bukankah itu berarti dia adalah Raja Naga? Dia masih sangat muda, ini. Kaisar muda kamu mempertanyakan perintah Bei Suang. Beberapa orang di sekitar memandangi Bei Suang dan dengan cepat dikenali. Mereka semua berkata dengan heran. Kaisar muda Ye dan dua bawahannya setengah baya yang melindunginya mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka mendengar itu. Wang Xian, apa yang terjadi? Apa yang kamu rencanakan oleh Kaisar muda? Pada saat ini, Ratu Bintang Wanita dan yang lainnya berjalan mendekat. Mereka melirik Kaisar muda Ye dan berjalan di depan Wang Xian. Raja Naga, para wanita bintang kekaisaran yang berada di sampingnya menyapa Wang Xian dengan hormat. Tidak apa-apa, saya melihat bibit yang bagus dan bersiap untuk membawanya ke Istana Naga. Pada akhirnya, Little Rascals ingin menghentikanku. Sangat menarik. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan pandangannya tertuju pada Kaisar Ye muda. Tampaknya tuan muda dari klan Ye kurang sopan santun. Yang terbaik baginya untuk mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Dia berbicara terus terang. Kata-kata Wang Xian hampir membuat Kaisar muda kamu muntah darah. Ekspresinya berubah drastis saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tuan muda, itu adalah Raja Naga. Dua pria parubaya di sampingnya berkeringat dingin saat mereka segera mengirim transmisi suara. Dia mengambil napas cepat saat ekspresinya berubah. Ini Istana Naga, Raja Naga. Di sampingnya, pemimpin racun dan anggota klannya melebarkan mata karena terkejut. Mereka tahu pentingnya Istana Naga dan Raja Naga. Belum lama ini, Istana Naga mengalahkan Sekte Cakrawala dan memaksa seluruh sekte melarikan diri. Kekuatan Istana Naga menyebar ke seluruh bidang bintang kekaisaran. Seberapa kuat kekuatan yang bisa mengalahkan Sekte Cakrawala? Itu mungkin tidak sekuat klan malam, tetapi apakah Tuan Muda dari klan malam ingin bersaing dengan Raja Naga dari Istana Naga? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak layak. Tidak ada perbandingan antara dewa-dewa dan pembangkit tenaga listrik puncak. Jika aku tahu lebih awal. Saat pemimpin racun dan yang lainnya berpikir tentang bagaimana Raja Naga dari Istana Naga secara pribadi merekrut mereka dan bagaimana mereka benar-benar memilih Kaisar Muda malam itu dan bahkan memiliki konflik dengan Raja Naga, mereka merasa pandangan mereka menjadi gelap. Raja Naga itu suka meracuni 9 rekan itu, yang mereka pikir sampah, sebenarnya telah disebut bibit yang baik oleh Raja Naga. Raja Naga, Poison Nine,
yang berdiri di belakang Wang Xian, gemetar saat dia menatap sosok di depannya dengan mata terbuka lebar tak percaya. Seorang pemimpin pasukan tingkat sekte menyukai dia. Itu benar-benar Raja Naga. Saya tidak menyangka bahwa Raja Naga akan benar-benar datang ke sini. Ini adalah pemimpin sekte. Kudengar Istana Naga di Pulau Iblis saat ini adalah yang terkuat. Kaisar Ye muda ini telah menyinggung Raja Naga. Dia bahkan memarahi Raja Naga baru saja. Beberapa orang di sekitar melihat Kaisar Langit dan yang lainnya berjalan mendekat. Ketika mereka melihat bagaimana Kaisar Surgawi berbicara kepada Kaisar Surgawi, mereka dapat sepenuhnya memastikan identitas Wang Xian. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah karena takjub. Tidak jauh dari sana, bahkan dua penjaga istana kekaisaran yang berbicara dengan pedang satu tangan dan Raja Pedang Surgawi memandang dengan heran. Ayo pergi. Kaisar muda malam itu gemetar saat mendengar diskusi di sekitarnya. Katanya dengan ekspresi muram. Apakah mereka membiarkanmu pergi? Wang Xian memperhatikannya pergi dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Kaisar muda malam itu berubah. Murid kedua wali juga sedikit berkontraksi. Raja Naga, apa yang kamu inginkan? Apakah Istana Naga Anda akan membuat musuh keluar dari klan Ye? Tubuhnya gemetar. Dia menggertakkan giginya dan menoleh untuk menatap Wang Xian saat dia menggeram dengan suara rendah. Jika kamu bisa mewakili klan Ye, iya. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya saat mendengar kata-katanya. Nada suaranya juga sedikit dingin. Wow, ekspresi semua orang berubah drastis saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya. Apakah Kaisar muda kamu lelah hidup? Beraninya dia mengancam Raja Naga dari Istana Naga. Ini, Kaisar muda Ye sedang tidak waras. Beraninya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah dia pikir dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak klan Ye? Di sekitar mereka, beberapa pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran sedikit mengernyit dan berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Di mata mereka, kata-kata Kaisar Ye muda tidak berbeda dengan orang idiot. Kaisar muda Ye, berpikirlah sebelum berbicara. Lihat dengan siapa Anda berbicara. Permaisuri yang berdiri di sebelah Imperial Star Lady juga berbicara sinis tanpa ragu-ragu. Mungkin dia sudah terbiasa sombong dan menganggap statusnya terhormat. Tetapi Anda juga harus melihat dengan siapa Anda berbicara. Raja Naga dari Istana Naga, pemimpin sekte yang kuat. Anda adalah murid dari tingkat dewa-dewa. Bahkan jika latar belakangmu dalam dan ayah serta kakekmu berada di puncak level Raja Dewa, itu bukanlah kamu. Bagaimana martabat orang yang kuat dapat dengan mudah ditantang? Raja Naga dari Istana Naga mengirim para ahli Istana Naga untuk mencari kesempatan untuk membunuhmu secara langsung. Apa yang bisa dilakukan klan malam ke Istana Naga tanpa bukti? Memulai pertempuran sekte besar hanya untuk satu orang. Saya, di Aula Pahlawan, wajah Kaisar muda Ye langsung memucat saat mendengar suara-suara di sekitarnya. Orang yang berbicara adalah ahli Istana Kekaisaran, dan permaisuri di samping permaisuri adalah karakter inti dari Istana Kekaisaran. Karakter seperti itu, ngomong-ngomong, mereka bisa memberikan wajah Kaisar muda, atau mereka bisa menamparnya di tempat. Lagi pula, Istana Kekaisaran tidak terkalahkan dalam hal dukungan. Sekarang mereka berbicara, itu bukan karena mereka tidak memberikan wajah Kaisar muda kamu, tetapi karena mereka berpikir bahwa Kaisar muda kamu terlalu bodoh. Di dunia ini, pada akhirnya, yang kuat masih dihormati. Jika Anda memprovokasi orang yang kuat, jika orang kuat ini menemukan kesempatan untuk membunuh Anda tidak akan dapat melakukan apapun. Selain itu, Kaisar muda kamu memprovokasi Raja Naga dari Istana Naga. Dia adalah pemimpin kekuatan yang kuat. Raja Naga, ini salah kami. Ini salah tuan muda kita. Mohon maafkan saya. Ketika dua pria parubaya di samping Kaisar muda kamu melihat situasinya, mereka membungkuk kepada Wang Xian dengan ekspresi yang sangat jelek. Kaisar muda Ye berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat jelek. Hehe, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berlutut. Ketika Wang Xian melihat Kaisar muda kamu berdiri di sana tanpa bergerak, auranya sedikit bergetar. Celepuk. Ekspresi Kaisar muda Ye berubah. Dia berlutut di tanah dan mengeluarkan suara keras. Anda, ekspresinya berubah drastis. Dia ingin berbicara tetapi ditekan dengan paksa. Kaisar muda, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Raja Naga? Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Seorang penatua dan beberapa pria parubaya berjalan mendekat. Pria tua itu memandangi Kaisar muda Ye, sedikit mengernyit, dan berbicara. Lebih tua, Kaisar muda Ye menoleh dan membuka mulutnya. Raja Naga, kami adalah murid dari klan Ye yang menyinggungmu dengan sembrono.
Saya memintanya untuk segera meminta maaf kepada Anda. Tolong beri kami wajah juga, Raja Naga. Pria tua itu menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dan berkata, tentu, kita masih harus menghadapi klan Ye. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan lemah. Kemudian, dia menatap Ye Shaohuang. Raja Naga, saya minta maaf. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Ye Shaohuang menunduk saat dia merasakan tatapan Wang Xian dan sesepuh. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia berkata dengan suara rendah. Ya, Wang Xian mengangguk lemah dan menatap Bei Suang yang ada di sampingnya. Apakah kamu mencari tim? Dia bertanya langsung. Ya Tuan, aku di sini untuk melihatnya. Jika ada tim yang cocok, saya akan bergabung. Bei Suang menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo bergabung dengan Di Xingnu dan yang lainnya. Wang Xian menatap Di Xingnu dan berkata padanya. Ya Tuan, Bei Suang menganggukkan kepalanya. Di samping, ketika Kaisar Muda kamu melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya, dia berdiri dengan ekspresi yang sangat jelek dan langsung keluar. Di sekelilingnya, beberapa orang memandangnya dengan ejekan dan penghinaan. Wow, saudari Bei Suang ingin ikut dengan kami. Itu hebat. Wang Xian, kamu terlalu mendominasi sekarang. Anda membuatnya berlutut hanya dengan satu kalimat dan dia harus berlutut. Di Xingnu berkata dengan gembira saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia melihat ke belakang Kaisar Ye Muda yang pergi dalam keadaan menyesal dan senyum di wajahnya semakin lebar. Biarkan Bei Suang ikut denganmu. Nanti, aku akan meninggalkan pengawal naga untuk melindungimu dan tidak berpartisipasi dalam pertempuranmu di Abis. Wang Xian tersenyum. Wang Xian sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Muda kamu. Seorang pemuda yang merupakan tuan dari Dewa Abadi, bahkan jika dia adalah tuan muda dari klan malam, tidak memiliki hak untuk menjadi kurang ajar di depannya. Dengan status Istana Naga, satu-satunya orang yang dapat berbicara dengan Wang Xian dengan pijakan yang sama adalah pemimpin klan dari klan malam, penjaga pengadilan kekaisaran, dan leluhur dari sekte besar lainnya. Jika tidak ada yang menyinggung perasaannya, bahkan pembangkit tenaga listrik klan malam tidak akan mengatakan apa-apa. Karena mereka tidak memenuhi syarat. Mereka mencari kematian. Ah, kamu pergi. Di Xingnu menatapnya dan berkata dengan sedikit kecewa. Ya, aku akan kembali untuk saat ini. Kalian harus memperhatikan keselamatan kalian di sini. Jangan mengambil terlalu banyak risiko. Wang Xian menginstruksikannya dan Bei Suang. Ya Tuan. Bei Suang segera mengangguk. Baiklah, aku akan kembali dulu. Tinggalkan penjaga naga di kediaman Anda. Ketika saatnya tiba, bawa dia. Wang Xian berbicara kepada mereka dan melihat racun 9. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Istana Naga. Kamu akan menjadi anggota Istana Naga di masa depan. Dia menepuk pundak Poison 9 dan berkata. Raja Naga, aku. Poison 9 berdiri di sana dengan wajah bersemangat, tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih, Raja Naga. Masa depan Anda akan berada di luar imajinasi Anda. Dia berkata sambil tersenyum dan langsung berjalan keluar. Poison 9 buru-buru mengikuti di belakang. Ini racun 9 sebenarnya dibawa kembali ke Istana Naga oleh Raja Naga dari Istana Naga. Pemimpin cairan racun berdiri di samping dan menatap kosong pada racun 9 yang telah pergi. Ekspresinya berubah dan mengungkapkan ekspresi yang sangat iri. Jika mereka baru saja setuju, apakah mereka bisa bergabung dengan Istana Naga? Pergi begitu saja, HMPH. Melihat bahwa Wang Xian telah pergi secara langsung, Permaisuri mendengus ketidakpuasan. Permaisuri, Raja Naga berkata untuk meninggalkan penjaga naga untuk melindungimu. Kekuatan penjaga naga ini. Pada saat ini, Permaisuri menatap Permaisuri dengan binar di matanya saat dia bertanya dengan penuh harap. Aku juga tidak tahu kekuatan apa itu, tapi aku bilang aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya melindungi kita, seharusnya tidak di bawah level 8 kan. Kaisar Lady menggelengkan kepalanya. Tingkat 9. Bei Suang segera berkata, dia memiliki beberapa pemahaman tentang karakter tuannya, melindungi mereka termasuk dia, prajurit level 9 yang abadi itu. Ini, mata Kaisar wanita mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Meskipun bukan untuk melindunginya, mereka bertarung bersama Nona Kaisar dan Bei Suang, melindungi mereka secara tidak langsung. Dalam pertempuran berikutnya, keselamatan mereka akan terjamin. Lagi pula, tidak ada seorang pun di seluruh istana kekaisaran yang diperlakukan seperti itu. Kaisar Ye Muda dari klan malam hanya memiliki 2 prajurit level 8 abadi yang melindunginya. Hehe, dia cukup teliti. Ayo pergi, saudari Bei Suang. Aku akan membawamu menemui beberapa orang. Dengan Anda bergabung dengan kami,
tim kami akan jauh lebih kuat. Wanita bintang kekaisaran dengan senang hati memegangi lengan Bei Suang dan berjalan ke samping. Bei Suang tersenyum dan mengikuti dari samping. Raja Naga, ayo kembali sekarang. Bukankah kita akan terus mengamati? Di planet teleportasi, Aokitian bertanya pada Wang Xian. Kami menemukan bakat khusus. Mari kita kembali dan melihat-lihat. Wang Xian melihat racun 9 dan berkata sambil tersenyum. Oh, Aokitian, Aojian, dan yang lainnya melihat racun 9 dan sedikit mengangkat alis mereka. Ayo pergi. Wang Xian memasuki formasi teleportasi secara langsung dan bergegas menuju Istana Naga. Setelah transit, mereka tiba di Istana Naga dengan sangat cepat. Racun 9, kemarilah. Dia bergerak dan membawa racun 9 ke lokasi kolam transformasi naga. Tatapannya mendarat di ekor Zerg di dada Poison Nine. Senyum muncul di wajahnya. Bagaimana tubuh Ratu Zerg memasuki dadamu? Wang Xian menanyakan racun 9. Ah, Raja Naga, aku tiba-tiba menyerap benda ini saat aku sedang menyerap racun. Setelah saya menyerapnya, saya menyadari bahwa itu benar-benar tumbuh di tubuh saya. Saat itu, saya sangat ketakutan. Nanti, akan ada semua jenis gambar buram yang muncul di benak saya, menyebabkan saya kehilangan akal. Poison 9 buru-buru berkata, ras Queen of the Zerg adalah eksistensi kelas atas dari ras Zerg. Mereka memiliki kemampuan mengerikan yang memungkinkan mereka menjadi parasit pada makhluk lain. Bagian yang paling menakutkan adalah Ratu ras Zerg akan menggantikan aroma dan ingatan makhluk itu setelah menjadi parasit. Dari sana, dia akan sepenuhnya menjadi makhluk yang diparasit. Kemampuan ini sangat menakutkan. Alasan mengapa Wang Xian bisa mendapatkan kemampuan penyerap jiwa yang tidak ada hubungannya dengan suku naga ilahi adalah karena kemampuan bawaan dari Ratu suku Zerg. Poison 9 beruntung, tetapi bisa juga dikatakan bahwa dia tidak beruntung. Saat dia sedang menyerap racun, dia bertemu dengan Ratu suku Zerg yang sudah mati. Ketika dia menyerap racun, keberadaan yang begitu kuat tidak diserap olehnya karena beberapa karakteristik khusus. Sebaliknya, karena karakteristik misterius ini, itu merusak tubuhnya dan bahkan pikirannya. Namun, karena Ratu ras serangga telah meninggal dan hanya memiliki satu tubuh, karakteristik misterius ini tidak sepenuhnya menyerang pikiran Poison Nine. Hal ini menyebabkan racun 9 dan Ratu mati dari ras serangga benar-benar bergabung menjadi satu, membentuk keberadaan khusus. Keberadaan khusus semacam ini tidak mudah dibentuk. Ini membutuhkan karakteristik makhluk seperti racun, ditambah berbagai alasan. Dengan kata lain, itu adalah mutasi. Beberapa mutasi lemah, tetapi beberapa menentang surga. Kekuatan racunnya adalah untuk menyerap racun yang kuat. Itu mampu menyerap mayat Ratu Klan Bak dan menyatu dengannya. Selain itu tidak mati. Dari sudut pandang Wang Xian, perpaduan ini menantang surga. Namun, yang terbaik adalah meningkatkan fusi ini. Kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga dari klan naga ilahi tidak memiliki efek yang menentang surga di masa lalu. Itu adalah keberadaan yang menantang surga yang terbentuk dari perpaduan teknologi sarang serangga klan Bak. Poison Nine, pergilah ke kolam transformasi naga. Wang Xian melihat ke kolam transformasi naga. Ada beberapa darah naga cadangan di dalamnya. Darah naga cadangan ini cukup untuk melahirkan kekuatan tempur Raja Dewa level 9 yang abadi. Dia tetap tinggal untuk mempersiapkan kebutuhan mendesak. Itu Raja Naga. Poison 9 merasakan energi yang sangat besar di kolam transformasi naga. Tanpa ragu-ragu, dia melompat masuk. Dia juga tidak ragu. Raja Naga yang bermartabat dari Istana Naga tidak akan membohongi orang seperti dia. Wang Xian berdiri di kolam naga yang megah dan menunggu dengan tenang. Ras Ratu Zerg adalah eksistensi puncak dari ras Zerg. Aku ingin tahu jenis benih naga apa yang akan terbentuk saat dia menyatu dengan racunnya. Wang Xian bergumam sambil berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat. Darah naga di kolam transformasi naga perlahan diserap. Guyuran. Itu menghilang. Saya merasa bahwa hal yang melekat dalam pikiran saya telah menghilang. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. 5 jam kemudian, racun 9 terbang keluar dari kolam transformasi naga. Dia melihat lengannya dengan ekspresi bersemangat. Ada perubahan. Pada saat ini, Wang Xian menoleh. Matanya berbinar. Ding! Selamat atas kelahiran spesies naga baru di Istana Naga, naga bertanduk berbisa 1/10.000. Seperti yang diharapkan, suara sistem terdengar. Naga bertanduk berbisa. Dari namanya, sepertinya itu tidak sederhana. Hati Wang Xian dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat racun 9.
Dibandingkan dengan racun 9 sebelumnya, dia yang sekarang telah mengalami perubahan besar. Ada 2 tanduk tambahan di kepalanya. Tanduk ini tampak seperti tanduk serangga yang memancarkan energi aneh. Kepalanya masih hitam pekat. Namun, penampilannya mirip dengan kepala naga, tapi lebih ganas. Tubuhnya humanoid dan gelap gulita. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya. Namun, tubuhnya seperti setengah cairan. Sepertinya itu bisa mengalir kapan saja. Poison 9, rasakan kekuatanmu. Wang Xian segera berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Poison 9 segera mengangguk. Namun, dia baru saja mengangkat tangannya ketika ekspresi kaget muncul di wajahnya. Raja Naga, saya telah memperoleh kemampuan baru. Dia berkata dengan bingung. Hah? Kemampuan apa? Wang Xian mengangkat alisnya dan langsung bertanya. Raja Naga, perpaduan kemampuan Venom kita sebelumnya dengan racun tidak berubah. Namun, ada parasit tambahan. Saya merasa bahwa saya dapat menjadi parasit ke dalam tubuh makhluk lain dan menduduki tubuh mereka. Poison 9 membuka matanya lebar-lebar dan berkata. Parasitisasi. Mata Wang Xian berbinar saat mereka berbinar. Ini adalah kemampuan yang sangat jahat. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Poison 9 bergetar saat ekspresi yang sangat bersemangat muncul di wajahnya. Raja Naga, saya merasa kekuatan saya saat ini dapat mencapai level 4 dari alam Raja Abadi. Saya jelas berada di level 1 dari alam Raja Abadi. Suara ragu-ragunya terdengar. Tingkat 4 kekuatan tempur Raja Abadi. Bahkan pemimpin klan mereka hanya berada di level ini. Seekor naga yang melampaui 3 level untuk mencapai puncak spesies naga. Mata Wang Xian berbinar. Selain itu, Raja Naga, aku merasa ini bukan batasku. Saya merasa selama saya menyerap racun yang lebih kuat, saya akan mampu bertarung di level yang lebih tinggi. Tidak bisakah kamu merasa bahwa kamu sedang online? Ini mirip dengan spesies naga penyihir naga di Heaven Array. Itu memiliki potensi yang tidak terbatas. Mata Wang Xian berbinar. Namun, akan sulit untuk memutakhirkan versi online seperti itu, tetapi itu sudah cukup. Apa artinya 1/10.000 ini? Wang Xian melihat data terakhir dari notifikasi sistem dan sedikit mengernyit. Ding! Dengan klan Ratu Bak saat ini dan energi mutasi racun di Istana Naga, hanya 10.000 naga bertanduk Venom yang dapat dilahirkan. Pada saat ini, balasan sistem terdengar. Ratu klan serangga dan energi mutasi racun tidak dapat ditiru. Dengan kata lain, Istana Naga hanya bisa menghasilkan 10.000 naga bertanduk racun di masa depan. Wang Xian bergumam. Sayang sekali naga bertanduk racun memiliki kemampuan parasit yang kuat. Mereka hanya bisa menghasilkan 10.000 naga bertanduk racun. Itu sedikit terlalu sedikit. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat tubuh Poison 9. Mosa, Baki, panggil semua orang dari divisi pembuat racun. Dia merasakan lokasi Baki Mosa dan suaranya mencapai telinga mereka secara langsung. Itu Raja Naga. Baki Mosa segera mengangguk. Antek-antekku, ayo pergi dan temui Raja Naga. Mereka melambaikan tangan dan segera bergegas menuju kolam transformasi naga. Raja Naga, untuk apa kamu memanggil kami? Mosa berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Ada benih naga baru di Istana Naga, Venom Dragon. Ini sangat cocok dengan departemen pembuatan racun Anda. Kalian bisa beralih ke kelas Venom Dragon. Kata Wang Xian. Dragon King, kami masih ingin beralih ke kelas Venom Dragon. Mosa sedikit terkejut dan berkata. Kemungkinan menjadi naga racun terlalu rendah. Naga bertanduk racun bisa melawan 3 level di atasnya. Jika Anda bisa mendapatkan harta racun, Anda juga bisa meningkatkannya. Itu adalah spesies naga di atas puncak dan memiliki kemampuan untuk menjadi parasit. Dengan energi mutasi saat ini, ia hanya dapat melahirkan 10.000. Jika Anda tidak mengubah pekerjaan Anda, saya akan membiarkan anggota departemen racun lainnya mengubah pekerjaan mereka. Kebetulan, naga bertanduk beracun itu lahir karena racun 9. Dia akan bertanggung jawab atas departemen ini di masa depan. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan jelas. Sangat kuat. Demon, Raja Naga, mari kita lihat-lihat. Kami bertekad untuk menjadi naga bertanduk beracun. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata Wang Xian, mata mereka langsung berbinar saat mereka meraung. Racun 9, apakah ada larangan parasitisasi makhluk lain? Di depan kolam transformasi naga dari Istana Naga, Fin Iblis berkaki 8 dan iblis-iblis lainnya telah bermain trik untuk beberapa saat sebelum mereka bergegas ke kolam transformasi naga dengan penuh semangat. Dia melihat tubuh mereka dan meminta racun 9 dengan senyum di wajahnya. Raja Naga,
Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menjadi parasit bagi makhluk yang lebih lemah dariku. Jika saya ingin membuat parasit pada makhluk dengan level yang sama, ada satu cara, yaitu melukai mereka secara serius dan kemudian membuat mereka menjadi parasit. Menurut informasi di pikiranku, aku bisa menjadi parasit pada semua makhluk hidup, termasuk beberapa tumbuhan. Poison 9 merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, benih abisal juga bisa menjadi parasit. Mata Wang Xian berbinar saat dia berkata padanya. Ya, Poison 9 menganggukkan kepalanya dengan pasti. Jika saya bisa menjadi parasit benih abisal. Wang Xian tergoda. Situasi di Istana Kekaisaran lebih berbahaya. Mengirim anggota Istana Naga akan menyebabkan kerusakan besar. Namun, bagaimana jika mereka mengirim benih naga bertanduk beracun? Mereka bisa langsung masuk ke tubuh benih abisal melalui parasitisme. Mereka dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh parasit dan memburu benih abisal dalam bentuk benih abisal. Yang terpenting, setelah memparasiti benih abisal, mereka dapat menyelidiki situasi ras abisal. Dengan situasi internal benih abisal, Istana Naga pasti bisa menemukan cara untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Saat memikirkan hal ini, matanya bersinar. Perdana Menteri Gui, gunakan semua kekuatanmu untuk mengumpulkan sumber daya. Tanya Duan Tian dan Jiu Xiao apakah mereka masih bersedia untuk berubah menjadi planet terestrial. Kita bisa membuatnya lebih murah. Juga, periksa apakah ada binatang buas yang mengerikan di Pulau Iblis. Kirim para ahli Istana Naga untuk memburu mereka. Gunakan semua kekuatanmu untuk meningkatkan anggota Departemen Pembuatan Racun. Wang Xian segera memanggil Perdana Menteri Gui dan berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera pergi untuk mengumpulkan sumber daya. Saat ini, sumber daya di kumpulan transformasi naga hanya dapat mendukung 8 Ki Iblis dan ribuan anggota lainnya untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Itu bahkan tidak cukup untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Istana Naga perlu mencari lebih banyak sumber daya sehingga anggota Departemen Pembuat Racun dapat menyelesaikan transisi pekerjaan mereka. Departemen Pembuatan Racun tidak memiliki banyak anggota, hanya 2.000 orang. Dari 2.000 ini, hanya ada sekitar 10 kaisar yang abadi, sisanya semuanya adalah Dewa Tuhan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, Departemen Pembuat Racun hanyalah naga terlemah. Sumber daya Istana Naga hanya bisa digunakan oleh mereka pada akhirnya. Bahkan 8 Ki dan Mosa, mereka hanya memiliki kekuatan Kaisar level 7 yang abadi. Racun yang mereka ciptakan dapat mengancam level 9, namun jika mereka melepaskannya sendiri, mereka dapat dengan mudah menghindarinya. Keduanya adalah yang terlemah di antara kelompok pemimpin. Lagi pula, mereka hanya bisa bertarung dengan level yang lebih tinggi. Kekuatan seperti itu juga menjadi alasan mengapa Wang Xian merawat mereka secara khusus. Jika tidak, akan dianggap cukup bagus bagi mereka untuk memiliki kekuatan Raja Abadi level 4 atau 5. Namun, setelah perubahan kelas mereka dapat memiliki kekuatan tempur Raja Abadi level 9. Mereka bisa dianggap mampu mengimbangi kekuatan para pemimpin. Keke, aku berhasil dalam perubahan kelasku, akhirnya aku bangkit. Beberapa jam kemudian, suara arogan dari Baki dan Mosa terdengar dari dalam kolam transformasi naga. Hehe. Terima kasih Raja Naga atas pengasuhanmu. Keduanya terbang ke sisi kolam transformasi naga dan menyapa Wang Xian dengan senyuman. Bagus sekali, kami akan sangat meningkatkan kekuatan Departemen Pembuatan Racunmu. Juga, kamu harus memahami kemampuan yang telah kamu peroleh. Battle of the Abyss yang akan datang akan bergantung pada kalian semua. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Raja Naga. Di Battle of the Abyss yang akan datang, kami akan memparasiti benih abisal dan membiarkan mereka membunuh satu sama lain. Keke. Pertempuran berikutnya akan diambil alih oleh benih naga bertanduk beracun kita. Baki dan Mosa sama-sama eksistensi seperti Yin. Secara alami, mereka tahu penggunaan terbesar dari kemampuan yang mereka peroleh. Itu benar. Juga, jika racun 9 mengikutimu di masa depan, berkat dia kamu bisa menjadi naga bertanduk beracun. Wang Xian terus berbicara kepada mereka. Jangan khawatir, Raja Naga. Serahkan racun 9 adik laki-laki ini kepada kami. Haha, adik, ayo pergi. Aku akan membawamu ke Istana Naga dulu. Ketika Anda bergabung dengan Istana Naga di masa depan, dengan 2 kakak laki-laki Anda melindungi Anda tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan di Istana Naga, selain Kitian Sky Arai Ao dan 2 lainnya yang lebih kuat dari kita tidak perlu peduli dengan mereka, hehe. Keduanya dengan bersemangat berjalan ke sisi meracuni 9 dan melingkarkan tangan mereka di bahunya.
Ini membuat racun 9 sedikit bingung. Dari akal sehatnya, kedua orang abnormal di sampingnya ini sama-sama Dewa Raja level 9 yang abadi. Apakah mereka akan menjatuhkannya jika mereka terlihat sangat aneh? Dalam beberapa hari berikutnya, penjualan Istana Naga semuanya ada di planet yang mereka miliki. Itu bisa dikatakan sebagai tawaran besar. Saat habis menginvasi, Jiu Xiao dan Duan Tian tidak mau membeli tanah planet ini. Namun, harga yang dijual Istana Naga terlalu rendah, itu hanya untung. Dengan harga serendah itu, Jiu Xiao dan Duan Tian menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli beberapa planet dan tanah. Dan Istana Naga menggunakan semua sumber daya ini untuk mengubah pekerjaan mereka di Departemen Pembuatan Racun. Sumber daya yang tersisa memungkinkan racun 9 naik ke level 5 yang tidak mati, dengan kekuatan pertempuran level 8 yang abadi. Departemen Pembuatan Racun membutuhkan waktu setengah bulan untuk mengganti pekerjaan mereka. Raja Naga. Setengah bulan kemudian, Raja Iblis berkaki 8 Poison 9 dan 2 lainnya berdiri di depan, diikuti oleh 2000 anggota Departemen Pembuatan Racun. Dari 2000 anggota, hanya sekitar 500 yang memiliki kekuatan tempur Raja Abadi. Untungnya, setelah peningkatan, kekuatan tempur anggota lainnya telah mencapai puncak dewa-dewa, yang tidak buruk. Raja Iblis berkaki 8 terkuat level 9 hanya memiliki racun 9 di level 8. Semua orang berdiri di aula Raja Naga dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Aku akan membawamu ke medan perang abis di persimpangan Istana Kekaisaran dan Cold Night Island. Berapa banyak yang dapat Anda tingkatkan untuk selanjutnya terserah Anda. Gunakan semua benih jurang yang telah kamu buru untuk meningkatkan kekuatan Departemen Pembuat Racunmu. Wang Xian melirik mereka dan berkata dengan enteng. Jangan khawatir, Raja Naga. Aku, Baki, dapat menjamin bahwa di masa depan, selain Raja Naga dan Ratu Naga, Departemen Pembuat Racun kita akan menjadi bos Istana Naga. Baki meraung keras. Ayo pergi. Wang Xian tersenyum tipis dan segera berdiri. Anak-anak kecil, ikuti Raja Naga. Kali ini, Anda harus melakukan metode licik, dan tidak bermoral yang telah saya ajarkan kepada Anda. Apakah Departemen Pembuat Racun kita dapat bangkit akan bergantung pada saat ini. Mosa berteriak pada bawahannya dari samping. Itu Bos Mosa. Anggota Departemen Pembuatan Obat segera meraung dengan semangat juang. Ini adalah anggota Departemen Pembuatan Obat yang diajar oleh Baki dan Mosa. Kedua orang ini bukan orang baik di masa lalu, dan mereka bukan orang baik sekarang. Secara alami, bawahan yang mereka bawa juga bukan orang baik. Du Jiu, yang berada di samping mereka, pusing. 2710